Pertandingan perdana Premier League 2026-2027 langsung kasih tamparan keras buat Manchester United. Tumbang 2 gol tanpa balasan dari tim promosi Hull City jelas bikin geger. 2 gol yang bersarang dari skema bola mati membongkar fakta kalau ada celah menganga di pos bek kiri yang dihuni Luke Shaw. Sisi sayap mereka gampang banget dieksploitasi musuh. Efeknya, lini masa media sosial langsung riuh. Komunitas fans kompak bersuara kalau performa Shaw udah mencapai titik jenuh. Ketika opsi lain seperti Lewis Hall dinilai kelewat rumit, nama Alejandro Balde mendadak melambung tinggi dan digaungkan fans sebagai satu-satunya solusi paling masuk akal buat menyelamatkan lini belakang United. Peluang memboyong Balde dari Barcelona pun makin terbuka lebar. Posisi bek muda Spanyol di Camp Nou kabarnya udah nggak kesentuh lagi. Bahkan, Balde dilaporkan tak masuk skuad Barcelona untuk laga pembuka melawan Elche. Hansi Flick sendiri sempat memberi sinyal kalau cuma pemain yang siap bersaing 100% yang bakal dimainkan. Pintu keluar yang makin terbuka ini jadi momentum pas buat MU buat gerak cepat mengangkut Balde ke Old Trafford. Pindah ke sudut biru kota Manchester, pergerakan transfer seru juga lagi disiapkan. Setelah ditinggal Ilkay Gundogan ke Barcelona dan memilih mundur dari perburuan Declan Rice, perburuan amunisi baru lini tengah masih terus berjalan. Meski sudah mendatangkan Mateo Kovacic, kedalaman skuad dinilai masih butuh sentuhan ekstra. Target utamanya kini tertuju pada sosok Frenkie de Jong. Gelandang Barcelona itu diproyeksikan jadi tandem ideal buat Rodri dan John Stones untuk mengendalikan tempo permainan. Sosok de Jong dianggap punya profil yang pas buat melengkapi kepingan puzzle di lini tengah. Tapi ya, langkah ini jelas nggak bakal mulus-mulus amat. Selain masalah penyesuaian gaji de Jong yang terbilang raksasa di Camp Nou, potensi gangguan juga datang dari Jerman. Bayern Munchen kabarnya ikut memantau situasi dan siap menyedot jika ada celah. Manchester United akhirnya mengangkut gelandang umur 22 tahun Carlos Baleba. Pemain energik ini diproyeksikan bakal bikin lini tengah setan merah makin solid berkat gaya mainnya yang agresif dan kokoh bertahan, nemenin Andre Santos serta Yuri Tielemans yang udah ada duluan. Dah, urusan nomor punggungnya juga nggak kalah seru buat dibahas. Angka favoritnya dulunya 17, tapi udah dipakai Santos. Nomor 24 juga masih nyantol di Onana yang lagi dipinjemin ke klub lain. Makanya, opsi paling realistis buat Baleba sekarang ya angka 20 yang posisinya lagi kosong. Nggak cuma berhenti di situ, MU ternyata juga lagi kepo parah sama bek kirinya Barcelona, Alejandro Balde. Para petinggi klub dikabarkan sudah sempat ngobrol santai sama agen si pemain buat nanya-nanya situasi terkininya. Tapi ya gitu deh, si Balde kelihatannya masih betah banget nongkrong di Camp Nou. Jadi manajemen MU kudu mutar otak lebih jeli lagi kalau beneran berniat ngeboyongnya sebelum jendela transfer resmi ditutup. Sementara itu di berita lain, di saat klub-klub Sultan bebas bakar duit buat beli pemain bintang, Barcelona punya senjata rahasia yang gak bakal bisa dibeli pakai uang seberapa banyak pun. La Masia. Akademi legendaris ini terbukti jadi nyawa utama yang bikin Barca punya identitas unik beda dari klub raksasa Eropa lainnya. Masuk era Hansi Flick, nyali pelatih asal Jerman ini benar-benar gila. Dia nggak pelit buat ngasih panggung kepercayaan penuh pada deretan anak muda berbakat kayak Pau Kubarsi, Fermin Lopez, sampai si wonderkid maut Lamine Yamal buat unjuk gigi di skuad utama. Belum lagi antrean bibit baru kayak Hamza Abdel Karim yang udah siap meledak kapan aja di lini depan. Kombinasi antara skema taktik ngegas ala Hansi Flick dan suplai talenta ke akademi yang gak pernah ada matinya, sukses ngebikin kedalaman skuad Blaugrana musim ini jadi ngeri banget. Nggak heran kalau klub-klub rival mulai panik tingkat dewa, karena raksasa Catalan ini lagi di jalur yang benar buat ngebangun dinasti baru yang siap meneror panggung sepak bola dunia. Layar Old Trafford nyala lagi nih. Ada aura beda yang bikin pecinta setan merah mendadak senyum-senyum sendiri. Di bawah taktik Michael Carrick, MU siap ngegas di Premier League pakai line up racikan baru yang jujur aja lumayan bikin rival ketar-ketir. Semua cerita manis ini makin panas pas bursa transfer bergejolak. Kelar ngamankan Andre Santos dan Yuri Tielemans, manajemen langsung sat-sat memboyong Carlos Baleba dari Brighton seharga 60 juta pounds plus bonus. Apesnya, Mason Mount yang cedera pas pramusim bikin Carrick gercep nyari amunisi baru biar lini tengah gak ompong. Tapi tenang, ini murni pergerakan taktis. Wonderkid Kamerun ini emang diplot buat nerusin tahta Casemiro.
Secara gaya main, Baleba ini kepingan puzzle yang pas banget. Fisik badak, napas kuda, plus ball recovery-nya galak parah. Maksudnya sang destroyer bikin Tielemans sama Bruno Fernandes makin leluasa ngacak-ngacak pertahanan lawan tanpa pusing mikirin area belakang. Di bawah Mister, Lamen siap kasih ketenangan. Lini belakang makin kokoh dijaga duet Lisandro Martinez sama Harry Maguire. Plus ditopang Diogo Dalot dan David Raum di posisi back sayap. Puncaknya di lini depan, trio Bryan Mbeumo, Marcus Rashford sama Matheus Cunha siap jadi juru gedor paling membunuh. Fiksi, rival wajib ekstra waspada kalau kayak gini. Di berita lain, drama Julian Alvarez sama Barca ini makin mirip sinetron, asli rumit banget. Si pemain ngebet mau ke Catalunya pasca Piala Dunia 2026, tapi Atletico Madrid kekeh nggak mau lepas ke rival lokal. Suasana makin panas pas fans Atletico ngamuk, ditambah Diego Simeone yang cuma berujar santai kalau dia lebih menghormati suara supporter ketimbang ngebela sang pemain. Di tengah situasi rumit ini, Arsenal datang kayak pahlawan kesiangan yang bawa jalan keluar. The Gunners siap gelontorin 100 juta euro demi mengangkut Mas Al. Pihak Atletico jelas senyum-senyum menyambut tawaran dari luar Spanyol ini. Meski Mundo Deportivo bilang Alvarez sempat menolak karena cuma mau ke Barca, Arsenal sejujurnya jadi panggung paling masuk akal buat karirnya. Pindah ke London Utara jelas buka peluang emas buat Alvarez lepas dari bayang-bayang masa lalunya di Man City dan resmi jadi aktor utama. Plotnya makin seru gara-gara ada wacana domino effect. Agen Victor Gyökeres dikabarkan menawarkan kliennya ke Barca dan Atletico yang bikin opsi tukar tambah pemain makin terbuka lebar. Walau Barca kabarnya mulai mundur gara-gara klausul rilis yang gila-gilaan, bursa transfer selalu penuh kejutan sampai detik terakhir. Tinggal kita tunggu aja nih, Mas Al bakal mendarat di Emirates Stadium atau malah dapat ending lain? Manchester United ternyata masih belum puas belanja. Walau proyek Michael Carrick udah sukses nge-grade Carlos Baleba, Setan Merah dikabarkan masih nyiapin 2 kejutan gila lainnya dari bocoran Fabrizio Romano. Kalau ini kejadian, Old Trafford fix bakal bergemuruh. Sektor tengah emang jadi PR utama. Usai De Ligt dan Andre Santos mendarat Juli lalu, teka-teki gelandang anyar akhirnya jatuh ke Carlos Baleba. United gercep ngajuin mahar 60 juta pound sterling plus bonus 5 juta pound sterling. Brighton lagi mikir-mikir, sementara para pandit yakin deal ini bakal tembus. Tapi Baleba cuma prolog. Romano ngasih kode kalau belanjaan MU belum stop karena masih ngincer 2 area, bek kiri dan striker. Lewis Hall dari Newcastle jadi buruan nomor wahid, walau The Magpies masih ogah ngelepas walau sang pemain ngebet pindah. Sementara itu, lini depan nunggu kepastian Joshua Zirkzee yang diincar klub Serie A. Kalau Zirkzee cabut, Jean Philippe Mateta dari Crystal Palace seharga 25-35 juta pound sterling siap dicaplok jadi alternatif. Di berita selanjutnya, jelang pekan pembuka La Liga lawan Espanyol, Jose Mourinho bakal langsung tancap gas pakai pakem 4-2-3-1.